Selamat datang di webinar Get Start with Your Own Podcast. Gue Abi Pramana Putra selaku program Direktur Radio Blur ucapin terima kasih banyak buat warga kampus dan partisipan yang udah hadir di acara webinar ini. Semoga acara webinar hari ini bisa memotivasi kalian semua. Jadi gue langsung aja deh mempersilakan lo mempresentasikan. Menurut gue kenapa podcast, ya kenapa enggak gitu, karena ya semua orang bisa melakukan, semua orang bisa bikin, semua orang bisa punya gitu. Apapun yang lo suka ya lo tuangin semua di podcast dengan bahasa lo tanpa ada batasan apa-apa. Nah, radio versus podcast ini satu cuman beda medium sebenarnya. Kalau ngomongin radio ya topiknya saat itu live, kemudian ada lagu, dan lo nggak bisa ngulang episode yang udah tayang pada saat itu. Tapi untuk podcast, lu bisa milih episode apapun yang lu suka, yang relate sama lu, yang sesuai dengan hati lu. Jadi ya nggak ada yang musuhan, nggak ada yang gontok-gontokan. Karena pelaku podcast itu sendiri, mereka juga pelaku yang ada di industri radio. Jadi nggak bisa dibilang podcast sama radio itu bermusuhan. Ada proses yang disebut dengan lo harus memilih tandeman lo untuk bikin podcast gitu. Karena sebisa mungkin lo harus menemukan partner yang memang sefrekuensi sama lo, udah lama main sama lo, udah sama-sama tahu, dan akhirnya ya chemistry udah terjadi. Lo mau apa, teman lo yang satu nih juga tahu. Jadi ya di sana lo tidak akan menemukan kesulitan. Kalau buat gue ya, nggak cukup nih cuman lo sama temen lo doang, cuma berdua gitu. Ya kalau lo bisa silakan, tapi nggak ada salahnya lo udah mulai membuat satu tim kecil yang memang udah ada posnya masing-masing gitu. Konsisten adalah kunci paling utama dalam semua hal, bukan cuman podcast aja sih. Koneksi ini sangat menentukan gimana lo bisa podcast lo menjadi besar dan bisa dikenal sama banyak orang atau banyak teman-teman deh gitu. Jadi buat teman-teman, banyakin main, banyakin kenal sama orang, jaga silaturahmi sama orang-orang yang menurut lo punya potensi. Lo jaga hubungan itu, nggak ada salahnya, karena dengan koneksi lo bisa kemana-mana, lo bisa mendapatkan apa yang nggak pernah lo bayangkan, kayak gitu. Kita bakal dihibur sama salah satu performance dari Thalita. Tapi sebelumnya bakal ada yang lewat dulu nih, makanya pantengin terus dan jangan kemana-mana. Rest Area KM 166 dengan 7 inovasi. Rest Area terbaik 2020, Masjid termegah di Rest Area Cipali, Playground area untuk anak-anak, di Plaza, Food Court, SPBU, tempat titik kumpul para komunitas roda 4. Langsung aja deh gue mempersilakan lo buat mempresentasikan materi lo.
Salah satu hal yang paling penting kalau membuat podcast yaitu adalah menentukan sebuah atau ngeset goals lo atau tujuan lo. Ketika lo sudah punya tujuan, lo akan lebih mudah nih menentukan arah selanjutnya lo mau ngapain gitu. Integrate art as more creation, express your idea, go on adventure, the art of grassroots daydreaming. Jadi semua itu harus berkesinambungan ya, dari ide, tujuan lo, format lo, segala macamnya itu emang harus benar-benar berjalan dan sealur. Dari podcast, menurut gue modal paling besar adalah suara. Lo harus tahu nih gimana sih atur tinggi rendahnya nada pada kalimat yang nantinya akan lo sampaikan ke pendengar lo. Kalau ini ada artikulasi, gimana pun caranya adalah ketika lo ngomong, lo juga harus tepat dan kejelasan dalam artikulasinya harus juga baik gitu. Ada volume nih, jadi lo juga harus tahu nih kapan lo harus keras, kapan lo harus lembutnya dalam suara, dalam pengucapan dan pelafalan. Theater of mind ini juga penting banget, pemikirannya tuh sampai gitu loh. Pendengar lo juga bisa merasakan, membayangkan apa yang sedang lo bicarakan. Jadi seakan-akan ketika lo ngomong sesuatu hal, pendengar juga ngerasain, oh iya nih rasanya relate banget ya gitu loh. Menulis untuk telinga, jadi pembawaannya tuh harus dengan kata-kata yang akrab dan gampang untuk diterima di telinga kita. Lebih enak ketika lo ngomong kayak, lo mau nggak kayak, lo berkeinginan untuk ini nggak, kayak terlalu baku banget ya. Biasakan lo untuk bertutur, jadi pelafalan lo untuk mempresentasikan gagasan atau ide lo yang ada di pikiran lo tuh dengan cara bertutur, bukan membaca. Jadi lakuin mulai sekarang juga. Ya mungkin awal-awal lo akan menemukan struggle-nya, di 1 tahun pertama lo akan menemukan fase dimana fase hening lo atau ya lo masih mencari pasar lo dan segala macam. Tapi lakuin aja the best mungkin, konsistensi itu penting. Jangan minder ngelihat orang-orang yang punya masa banyak, yang udah punya fans yang baik dengan dimodalkan siapa yang ada di belakangnya dia. Berkarya aja, apapun itu lakukan yang terbaik dan do the best gitu sih. Mau nanya-nanya nih, takut nggak sih kalau misalkan podcast itu kena undang-undang ITE? Kan bisa dibilang undang-undang ITE ini cukup sensitif ya. Gue menyikapi bahwasanya ketika kita ngobrol dan kita tidak menjadi sebuah instansi, ya gue rasa lo bakal aman-aman aja. Dan jadi ketika lo misalkan ngobrol juga sama narasumber, biasanya kan suruh narasumber dengerin dulu, nih aman nggak buat lo? Terus setuju nggak kalau misalkan ini di posting? Ketika dia aman dan ngerasa nggak ada yang tersinggung, nggak ada pihak yang kita singgung, ya gue rasa itu aman-aman aja gitu loh. Dan semoga ya ini jadi sebuah medium di mana bisa menyuarakan atau aspirasi sih. Saya dari Jogja, Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mau nanya itu, cara bridging yang baik dan benar gitu, biar didengerin sama pendengar itu halus, sama dari satu topik ke topik lainnya tuh masuknya bisa rapi gitu Kak. Jadi gini, lo mau ngebahas misalnya ban bocor, lo harus sudah tahu apa yang berhubungan dengan si ban ini. Lo cerita dulu misalnya tentang kendaraan, apa segala macam, mulai masuk pelan-pelan sampai akhirnya nanti ke si masalah itu adalah ban bocor. Jadi bridging yang baik itu adalah di mana para pendengar lo nggak nebak kalau ternyata ini tuh lagi bridging. Bagaimana lo mengaplikasikan dan memilih kata-kata yang bisa dimengerti sama para pendengar lo gitu. Gue mewakili acara ini mau mengucapkan terima kasih buat yang udah support acara kita, yaitu dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komunikasi, Broadcasting Journalism, dan Ngampus. Dan juga mau mengucapkan terima kasih untuk sponsor acara ini, yaitu Rest Area Kilometer 166. Dan juga dari teman-teman media partner, yaitu Radio Mercu Buana, Mustopo Radio, Era FM Radio Universitas Negeri Jakarta, Tiara FM, IPFM, dan Radio PPI Dunia. Sampai bertemu di lain waktu dan di lain acara. Terima kasih semua, bye-bye.